Hey yo, it's your boy Novel here and welcome to Now Talk. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya kenalin gue Novel Raffi. Dan di video pertama kali ini gue akan ngebahas satu topik nih yang mungkin bisa dibilang tuh paling berdekatan lah dengan kehidupan gue beberapa tahun terakhir, yaitu mengenai perkembangan perfilman masa kini. So, tunggu apa lagi? Kita langsung mulai aja videonya. So, kalau bicara mengenai perfilman, siapa sih dari teman-teman gue tanya yang gak suka nonton film nih? Nah, teman-teman semuanya, dalam 2 dekade terakhir, teknologi perfilman di dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat nih. Namun, sebelum menjadi sebuah karya visual yang kaya akan efek dan umumnya berdurasi lebih dari 1 jam seperti film-film sekarang ini, film tidak luput dari sejarah yang panjang. Untuk itu, gimana kalau kita ngomongin mengenai apa ya? Kayaknya kita bahas dulu nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perfilman itu apa sih sebenarnya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam 2 pengertian, teman-teman. Yang pertama, film merupakan sebuah selaput tipis berbahan seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari sebuah objek, teman-teman. Nah, yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau gambar hidup. Nah, dalam konteks khusus, film dapat diartikan sebagai lakon hidup atau gambar gerak yang biasanya juga disimpan dalam media seluloid tipis dalam bentuk gambar negatif. Meskipun kalau kita ngomong sekarang nih, film bukan hanya dapat disimpan dalam media seluloid tipis ya teman-teman ya, tapi film dapat juga disimpan dan diputar kembali dalam bentuk yang media digital saat ini, teman-teman. Nah, untuk itu, dimana kalau kita lanjut ke ngomongin sejarahnya dulu, teman-teman. Nah, sejarah film ini tidak lepas dari sejarah fotografi, teman-teman. Karena tentunya dengan kita ngomongin perfilman pasti ada seni fotografi di dalamnya. Nah, dan sejarah fotografi tidak bisa lepas dari peralatan pendukungnya seperti kamera, teman-teman. Nah, kamera pertama di dunia ditemukan oleh seorang ilmuwan Muslim bernama Ibnu Haytham, teman-teman. Fisikawan ini pertama kali menemukan kamera obskura dengan dasar kajian ilmu optik menggunakan bantuan energi cahaya matahari. Nah, teman-teman semuanya, ide dasar dari sebuah film sendiri itu terpikir secara tidak sengaja loh. Nah, bisa dibayangin gak sih, lagi ketika itu pada tahun 1878, ketika pemuda asal Amerika nih ya, lagi ngumpul kayak kita nih misalnya lagi ngumpul bareng teman-teman yang lain, terus tiba-tiba mereka tuh berbincang dan menimbulkan satu pertanyaan, teman-teman, yaitu apakah keempat kaki kuda berada pada posisi melayang pada saat bersamaan ketika sedang berlari, teman-teman. Nah, pertanyaan tersebut itu terjawab nih, teman-teman, ketika seorang Edward Muybridge membuat 16 frame gambar kuda yang sedang berlari. Nah, dari 16 frame gambar itu dibuat dalam rangkaian gerakan secara urut sehingga terkesan sebagai sebuah gambar kuda sedang berlari, teman-teman. Nah, terbuktilah nih setelah diurutin nih, teman-teman ya, terbuktilah bahwa ada satu momen di mana kaki kuda itu tidak menyentuh tanah ketika sedang berlari kencang, teman-teman. Konsepnya sebenarnya itu hampir sama kayak film kartun yang kita tonton sekarang, teman-teman. Gambar gerak kuda tersebut menjadi gambar gerak pertama di dunia, di mana pada masa itu belum diciptakan kamera yang bisa merekam gerakan secara dinamis. Nah, untuk itu nih, saya teman-teman nggak tahu nih ya gimana sih bentuk gambar gerak pertama itu, nih aku tunjukin gambar gerak pertamanya. Nah, teman-teman, setelah penemuan gambar bergerak nih ya dari Muybridge tadi nih pertama kalinya, nah, inovasi kamera tuh mulai berkembang nih ketika Thomas Alva Edison mengubah atau mengembangkan fungsi kamera biasa menjadi kamera yang mampu merekam gambar gerak pada tahun 1888, teman-teman. Nah, sehingga kamera mulai bisa merekam objek yang bergerak dinamis, teman-teman. Nah, maka mulai dari situ dimulailah era sinematografi yang ditandai dengan diciptakannya sejenis film dokumenter singkat yang dibuat oleh Lumiere bersaudara, teman-teman. Nah, film ini nih diakui, teman-teman ya, sebagai sebuah film pertama atau film sinema pertama di dunia yang diputar di Boulevard des Capucines, Paris, Prancis pada tahun 1895 dengan judul Workers Leaving the Lumiere's Factory, yaitu pada tanggal 28 Desember 1895 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya sinematografi. Nah, film Inaudible ini yang berdurasi hanya beberapa detik itu menggambarkan bagaimana pekerja pabrik meninggalkan tempat kerja mereka yang
waktu itu tuh kayak pekerja pabrik yang baru waktu pulang gitu teman-teman. Jadi kayak ya udah video singkat mengenai kayak orang baru pulang kerja. Nah nih kalau teman-teman kepo nih, ini aku tunjukin nih contoh filmnya atau film tentang the workers living the Lumiere Factory. Ini aku tunjukin. Teman-teman semuanya, perkembangan film itu memiliki perjalanan yang cukup panjang hingga pada akhirnya bisa menjadi seperti film di masa kini yang kaya akan efek dan sangat mudah didapatkan sebagai media hiburan teman-teman. Nah, perkembangan film itu dimulai ketika digunakannya kinetoskop buatan Thomas Alva Edison yang pada masa itu digunakan oleh penonton individual teman-teman. Film pada masa awal itu masih bisu dan tidak berwarna teman-teman. Pemutaran film aja di bioskop untuk pertama kalinya dilakukan pada awal abad 20 teman-teman. Hingga industri film Hollywood yang pertama kali bahkan hingga saat ini masih merajai industri perfilman populer secara global teman-teman. Nah, pada tahun 1927 teknologi sudah cukup mumpuni untuk memproduksi film bicara nih teman-teman, sehingga sudah mampu memproduksi film yang masih dialognya tuh bisa didengar secara langsung, tapi teman-teman masih hitam putih nih. Belum ditemukan nih teknologi pada tahun itu untuk memproduksi film yang lebih berwarna. Nah, pada tahun 1937 teknologi film sudah bisa memproduksi film yang lebih berwarna, yang lebih menarik dan diikuti dengan alur cerita yang mulai populer nih. Pada tahun 1970-an, film sudah bisa direkam dalam jumlah massal dengan menggunakan videotape nih teman-teman, yang kemudian dijual. Nah, pada tahun 1980-an ditemukan teknologi Laserdisc, lalu VCD, kemudian menyusul teknologi DVD teman-teman yang bisa kita lihat bahkan masih bisa digunakan sampai saat ini teman-teman. Nah, hingga saat ini digital movie yang lebih praktis banyak digemari sehingga menjadikan popularitas film meningkat dan menjadi semakin dekat dengan keserasian masyarakat modern saat ini teman-teman. Nah, untuk itu gimana kalau selanjutnya kita bahas mengenai perfilman di Indonesia teman-teman. Nah, kalau sekarang kita masuk ke skema perfilman di Indonesia itu, berbicara mengenai perkembangan industri film, kira-kira gimana sih perkembangan industri film di Indonesia saat ini? Nah, saat ini teman-teman ya, perfilman di Indonesia dapat dikatakan tengah menggeliat bangun nih teman-teman. Meskipun teknologinya belum canggih seperti perfilman Hollywood nih teman-teman. Dunia industri film Indonesia mencapai perkembangan tertinggi dalam sejarahnya saat ini. Perkembangan ini dapat dilihat dengan pertumbuhan jumlah produksi film maupun dari sisi peminatnya. Nah, perkembangan yang sangat pesat tadi itu nampak banget terlihat dari film-film lokal yang mulai bisa bersaing nih di bioskop-bioskop saat ini nih. Nah, tampak terlihat jelas sekali anak-anak muda terlihat melirik film Indonesia kembali. Hal ini mendorong para sineas-sineas untuk berkarya seiring dengan pesatnya minat penonton terhadap industri-industri perfilman di Indonesia itu sendiri. Kita misalnya ngomongin perkembangannya itu, terus kita harus tahu dong mengenai tanda-tandanya apa nih. Nah, perkembangan tersebut tuh ditandai dengan beberapa hal nih teman-teman. Antara lain terletak pada alur cerita film yang lebih jelas, tidak mudah ditebak, lebih fresh, tokoh atau aktornya nih lebih ekspresionis nih, serta lebih menghayati peran. Nah, ditambah juga dengan adanya CGI nih atau Computer Generated Imagery yang lebih modern dan menyenangkan di mata penonton. Hal itu semua juga tidak lepas dari tangan dingin nih sutradara-sutradara keren Indonesia saat ini, seperti contohnya kita sebut aja kayak Joko Anwar, terus ada Ernest Prakarsa, ada Fajar Nugros, Fajar Bustomi, Awi Suryajadi, Manoj Punjabi, terus masih ada juga kayak Angga Dwi Sasongko, dan masih banyak lain nih sutradara-sutradara keren yang saat ini nih mulai bermunculan teman-teman, menciptakan sebuah karya yang sangat indah buat ditonton di masa ini. Nah, perkembangan ini nih dimulai pada tahun 2016 sebenarnya teman-teman ya, dimana sebuah film besutan Joko Anwar yang bertajuk Pengabdi Setan nih ya, nih posternya yang kayak gini, sanggup mencapai 4,2 juta penonton
yang mana menjadi salah satu film dengan penonton paling banyak di Indonesia, teman-teman. Bayangin, 4,2 juta penonton untuk film Indonesia, teman-teman. Nah, ada pula nih ya film Warkop DKI Reborn, yaitu seperti Jangkrik Bos Part 1 yang dibuat pada tahun yang sama dengan 6,5 juta penonton. Lebih gila lagi bukan? Nah, film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2 juga dengan 4 juta penonton di tahun 2017. Nah, setelah film-film keren tadi itu bermunculan nih, akhirnya mungkin dari saudara-saudara lain tuh nggak mau kalah nih, teman-teman. Lalu dilanjut dengan film yang sangat melekat bahkan sampai sekarang, itu Dilan 1990 nih ya, dengan 6,3 juta penonton pada tahun 2018. Terus ada Dilan 1991 dengan 5,2 juta penonton pada tahun 2019. Dan film-film lain nih seperti Milea Sura dari Dilan. Terus ada filmnya Ernest Prakasa, Ngeri-Ngeri Sedap. Terus juga Kukira Kau Rumah, film baru. Terus ada Ivana, film horor. Terus yang saat ini tuh, bahkan sampai saat ini tuh masih jadi perbincangan hangat, yaitu ada Mencuri Raden Saleh, film karya Angga Dwi Masa Songko, Miracle in Cell Number 7. Terus juga ada film-film hebat lain seperti contohnya juga nih ya, yang sangat melekat saat itu ada KKN Desa Penari dengan 9,2 juta penonton. Gila, gua tuh harus ngomong kayak gimana lagi ya dengan perkembangan perfilman Indonesia saat ini tuh yang bener-bener kayak udah wow banget gitu loh, teman-teman. Bener-bener udah mencapai kesuksesan yang bisa dibilang tuh sangat pesat untuk saat ini, teman-teman ya. Jadi gue jujur ya, sebagai penikmat perfilman itu sangat bangga nih dengan film-film baru yang mulai bermunculan di saat ini, yang dimana film-film ini tuh bisa dibilang bisa ngalahin atensi gue nih ya. Daripada nonton film luar, nih kan gue nonton film Indonesia aja, teman-teman lo. Itu tuh ngebuat gue jadi kayak wow, film Indonesia nih nggak kalah bagus. Bener gak, teman-teman? Nah, ini sebelum kita masuk ke akhirnya, teman-teman ya, gue bakal nunjukin kayaknya beberapa cuplikan trailer dari film-film keren yang udah gue sebutin tadi, yang mungkin dari teman-teman tuh udah mulai lupa nih, atau mungkin bahkan ya teman-teman itu belum pernah nih nonton. Dan gue saranin kalian harus lihat trailer ini, dan kalian harus nonton filmnya habis nonton video gue ini. Oke? So, ini dia cuplikannya dari beberapa trailer atau beberapa film yang keren-keren yang gue sebutin tadi. Masing-masing dari kita semua akan kebagian 3 miliar. Oke. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Nah, gimana? Abis nonton trailer yang gue kasih, keren kan? Ada mau nonton nih, atau mungkin yang belum nonton nih pada pengen nonton langsung filmnya gimana, atau yang udah nonton pengen rewatch lagi, boleh banget. Dari film-film yang gue kasih tadi itu udah film-film yang menjadi top of the list dari film-film di Indonesia saat ini, teman-teman. Tapi teman-teman ya, perlu diketahui nih, di tengah kemajuan industri film lokal, ada hal lain nih yang menurut Dapiat merugikan terjadi, teman-teman. Banyak banget nih oknum tidak bertanggung jawab yang melaksanakan aksi ilegal seperti membajak-bajak film lokal maupun film internasional lah nih, teman-teman. Sering banget nih kita lihat, misalnya kita pakai Telegram mungkin kan, banyak banget link-link video film yang udah dibajak, yang malah tuh jatuhnya merugikan dari para pembikin atau sineas muda atau sineas yang lagi ngebuat film itu, teman-teman. Kenapa sih kita nggak mulai dengan kita pakai aja platform yang udah resmi, teman-teman? Maksudnya sekarang tuh banyak platform perfilman yang udah resmi dan udah bekerja sama nih malah dengan sineas itu. Contohnya kayak Netflix, terus ada Disney Hotstar, terus ada yang namanya kayak Viu, ada Video, ada Prime Video, atau apapun itu udah banyak, teman-teman. Maka dari itu tuh kita harusnya nggak malah menaikkan film-film bajakan nih. Kita harus mulai yang namanya mendukung kualitas produk lokal tuh agar bisa film-film lokal ini agar bisa bersaing dengan cara mendukung nontonnya tuh di film-film atau di platform-platform yang legal, teman-teman. Nah, mungkin nih dari penjelasan semua tadi nih ya mengenai perfilman yang udah gue bahas tuh mungkin sampai sini aja nih, teman-teman, untuk episode pertama kali ini yang udah gue bahas. Nah, untuk itu kalau teman-teman nih punya rekomendasi nih, bagusan gue nextnya bahas apa lagi, boleh komen banget di bawah. Gue terbuka buat
semacam kalian tuh mau gue ngebahas apa lagi mungkin. Dan ya semoga bakal ada video-video lain dari gue. So mungkin segitu aja yang bisa gue sampein buat video pertama kali ini. Apa ya, jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe juga video channel jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga channel YouTube gue untuk mendukung gue menjadi lebih kreatif dan lebih maju atau lebih rajin nih untuk bikin-bikin video lainnya teman-teman. Oke, so it's your boy Nova pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye bye.